Jadi nggak ada kaitannya mungkin spesifik pada Anies Baswedan. Jadi misinterpretatif yang dibangun dan diuji cobakan, disosialisasikan seakan-akan sudah ada kandidat satu-satunya. Anies kan anak negeri ini juga sama dengan yang lain, ya kan ya. Kalau dia mau ikut konvensi bagus, tapi saat pertama urus Jakarta kan seperti saya titip dia pesan Jakarta memerlukan peningkatan. Udah, nggak usah dicari-cari. Kalau orangnya nggak punya prestasi, ya kan, nggak punya jejak kinerja yang dapat dibanggakan, ya udah dimaklumin saja. Nggak usah dicari-cari apa prestasinya, apa catatan kinerjanya, nggak usah dicari-cari, ya. Udah dimaklumin aja. Kalaupun ada, memang susah sekali untuk dicari. Dia telah berhasil mengubah Jakarta menjadi mirip dengan kota wisata air di Venezia, Italia. Luar biasa memang Gubernur Seiman ini. Entah sudah berapa kali banjir semenjak Anies Baswedan ini memimpin DKI Jakarta. Kemarin pas perpisahan Anies malah lebih bernuansa kampanye. Silahkan cek dan putar sambutan perpisahan Anies secara lengkap biar tahu dan bisa merasakan. Jangan yang dicari channel berita, karena yang ditayangkan sepotong-sepotong. Hari pasca deklarasi pencapresan Anies Baswedan, atau tepatnya pada tanggal 4 Oktober, yang mana pada saat itu Jakarta dilanda banjir sehingga banyak sekali warga yang harus mengungsi. Nah, atas kejadian tersebut, netizen pun ini ramai-ramai mengkritik sumur resapan Anies Baswedan yang ternyata tidak berfungsi sama sekali. Nasdem jelaskan pesan di balik kasus Anies Naha Anjun Nukader. Kaos yang digunakan bakal capres Nasdem Anies Baswedan tak ayal jadi sorotan karena bertuliskan Abdi Nungider Naha Anjun Nuneder. Saat berkunjung ke Jawa Barat, Nasdem menjelaskan makna tulisan di baju Anies tersebut. Willy lalu mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan Anies. Menurutnya, Anies hendak menyampaikan apa yang ia lakukan tak perlu diambil pusing oleh siapapun. Willy mengatakan kaos yang dipakai Anies merupakan kreativitas para simpatisan di Jawa Barat. Willy menilai kaos Anies itu menarik karena bertuliskan kalimat menggelitik. Willy mengapresiasi kreativitas masyarakat Jawa Barat. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk kedewasaan dalam bersikap dan berinteraksi dalam konteks kehidupan sosial dan politik. Diberitakan sebelumnya Anies melakukan kunjungan ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anies memakai kaos bertuliskan bahasa Sunda. Momen kunjungan Anies di Kabupaten Bandung diunggah lewat akun Instagram pribadinya @AniesBaswedan Minggu 22 Januari 2023. Dalam foto yang diunggah itu, Anies terlihat diserbu warga yang meminta selfie. Adapun Anies mengenakan kacamata hitam dan kaos hitam bertuliskan Abdi Nungider Naha Anjun Nukeder. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tulisan itu artinya, saya yang jalan-jalan, kenapa Anda yang takut? Soal gerakan bawah tanah di kasus Verdi Sambo, Kompolnas saya tidak terkejut. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto mengaku tak terkejut ada gerakan bawah tanah di kasus Verdi Sambo. Karena menurutnya, sejak awal kasus ini bergulir sudah terendus indikasi adanya gerakan yang ingin membebaskan atau meloloskan Verdi Sambo. Upaya gerakan bawah tanah itu, kata Benny, termasuk dengan adanya gugatan pihak Verdi Sambo ke Presiden dan Kapolri di tengah kasus ini berlangsung. Sebelumnya, Verdi Sambo sempat menggugat Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta. Gugatan tersebut terkait pemberhentian tidak hormat pada mantan Kadif Propam Polri itu. Benny pun meyakini gerakan bawah tanah ini tak akan berhenti dan akan terus berlanjut sepanjang kasus ini masih bergulir. Menurutnya, akan ada upaya-upaya lain dari pihak tertentu untuk meringankan hingga meloloskan jerat pidana pada terdakwa Verdi Sambo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa Verdi Sambo dibebaskan. Benny mengatakan pernyataan Mahfud MD tersebut bermaksud untuk memberi peringatan kepada seluruh pihak khususnya penegak hukum yang menangani kasus Verdi Sambo. Ada gerakan bawah tanah minta Sambo dibebaskan. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang meminta terdakwa Verdi Sambo dibebaskan. Mereka kabarnya bergerilya untuk sengaja mempengaruhi vonis Verdi Sambo.
Namun Mahfud MD menjamin Kejaksaan Agung tetap independen dan tak akan terpengaruh akan hal itu. Jika ada yang mengatakan pelaku adalah seorang aparat hukum berpangkat brigjen, Mahfud siap membantu menghadapinya. Mahfud mengatakan hal ini sangat mungkin terjadi. Pasalnya banyak orang tertarik kepada kasusnya Ferdy Sambo. Jakarta kemarin, bansos tak tersalurkan hingga rumah Ibu Fatmawati. Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Jumat 13 Januari. Mulai dari Dinas Sosial, DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak diduga program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan di Pulau Gadung, Jakarta Timur, hingga pemerintah Provinsi DKI menetapkan Rumah Ibu Negara pertama Indonesia, Fatmawati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi bangunan cagar budaya. Berikut rangkuman seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali. 1. Dinas DKI telusuri beras rusak diduga bansos tak tersalurkan. Dinas Sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak di Pulau Gadung, Jakarta Timur diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan. 2. Pengelola Pasar Senen bantah tutup pasar kue pagi. Manajemen Persewaan Senen Jaya 1 dan 2 Anton Susilo Nugroho membantah telah menutup pasar kue pagi secara permanen melainkan hanya memindahkan lokasi berjualan atau direlokasi. 3. Rumah Ibu Fatmawati jadi cagar budaya. Pemerintah Provinsi DKI menetapkan Rumah Ibu Negara pertama Indonesia Fatmawati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi bangunan cagar budaya. 4. Pemprov DKI tingkatkan potensi edukasi anak di AEW Ragunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI meningkatkan potensi edukasi bagi anak di Agro Edu Wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan melalui kunjungan ke Rumah Pertanian Modern. 5. Jakarta Barat mempersiapkan posko layanan siswa disabilitas tahun ini. Pemerintah Kota Jakarta Barat, Jakarta mempersiapkan posko pelayanan disabilitas untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat pada tahun ini. Setelah bangga ekspor beras ke Arab Saudi, Anies Baswedan panen anggur di Cilincing. Setelah Mei lalu mengekspor padi ke Arab Saudi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memanen anggur hasil budidaya kelompok tani binaan Pemprov DKI di Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat hari ini, 22 Juli 2022. Ia kemudian mengajak masyarakat dan komunitas anggur untuk mengunjungi lahan percontohan tersebut untuk belajar dan menerapkannya di wilayah masing-masing karena bibit anggur disediakan gratis di lahan tersebut. Adapun pengembangan budidaya anggur itu memanfaatkan lahan seluas 500 meter persegi milik warga dan diinisiasi oleh warga setempat bernama Sutarto. Anies meyakini budidaya anggur tersebut bisa terwujud berkat semangat kolaborasi, mengingat kawasan Cilincing dikenal sebagai daerah beriklim panas dan gersang, namun buah itu bisa dibudidayakan. Per tahun, rencananya bisa dipanen 2 kali dengan perkiraan hasil panen 70 jenis anggur pada Juli 2022 ini mencapai sekitar 150 kg.